Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan antara kita. Jawablah Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Tari ya di sentra ibadah. Sentra apa teman-teman? Ibadah. Baik, kali ini di sentra ibadah bertema asyiknya bermain bersama. Kita akan bermain seru. Permainan apa ya? Nanti ya. Nah, tapi sebelum Bu Tari memberikan contoh permainan serunya, Bu Tari akan menceritakan kalau di sentra ibadah itu asyik pokoknya permainannya, bermainnya seru ya. Hari ini Bu Tari akan bercerita tentang kisah sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu adalah orang yang hidupnya sejaman dengan Rasulullah, hidupnya bersama dengan Rasulullah meskipun dia bukan orang muslim. Kalau dia hidup bersama bareng ya, semasa sejaman dengan Rasulullah, pernah menemui Rasulullah ya, semasa itu bareng begitu ya, bersama dengan Rasulullah, itu disebut sahabat Nabi. Tapi yang akan diceritakan oleh Bu Tari kali ini adalah sahabat Nabi yang bernama Tha'labah. Siapa yang pernah mendengar? Oh belum? Ya baik. Hari ini Bu Tari akan bercerita tentang Tha'labah. Tha'labah itu adalah sahabat Rasulullah yang semasa hidupnya ya, ketika awal itu Tha'labah itu adalah orang yang miskin. Orang apa? Iya, orang yang tidak punya apa-apa. Coba nih ya, Tha'labah yang celaka. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya Tha'labah kok bisa celaka ya? Padahal Tha'labah itu hidup sejaman dengan Rasulullah. Bahkan Tha'labah itu sering bertemu dengan Rasulullah, sholat jamaah bersama dengan Rasulullah. Lalu kenapa ya Tha'labah kok menjadi orang yang celaka? Penasaran? Iya, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bukunya adalah Tha'labah yang celaka. Nah, di sini seorang laki-laki miskin, dicoba nih. Ini Tha'labah teman-teman. Seorang laki-laki miskin berbaju compang-camping berjalan tertatih-tatih mendatangi Rasulullah. Ini Tha'labah ini dilihat bajunya ini sobek, yang kelihatan sebelah sini, yang sebelah sana yang sobek banyak. Ini sobek, sebelah sana juga sobeknya banyak sekali. Nah, ini Tha'labah adalah seorang yang miskin. Dia berusaha mendatangi Rasulullah. Ia bermaksud mengadukan masalah nasibnya kepada Nabi. Semoga Rasulullah yang mulia itu mau memberikan jalan keluar yang terbaik untukku, kata Tha'labah. Pokoknya Tha'labah mau lapor kepada Rasulullah tentang nasibnya. Nasibnya kok aku jadi orang miskin sih? Gimana sih? Padahal aku seorang muslim, aku yang taat, aku juga sholat. Kenapa aku jadi orang miskin kayak gini? Nah, Tha'labah akan melaporkan nasibnya kepada Rasulullah. Nah, benar teman-teman. Nah, Tha'labah, ini tadi toh, ini bajunya yang tadi yang tembel-tembelan, nah compang-camping, sobek-sobek, itu berhasil menemui Rasulullah sampai di hadapan Rasulullah. Nih Rasulullah, karena Rasulullah tidak boleh digambar, maka tulisannya adalah Muhammad. Ini adalah nama Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak boleh digambar, tidak ada yang bisa menyerupai. Iya, ya tidak ada yang bisa menggambar Rasulullah, tidak ada yang menyerupai Rasulullah, tidak bisa terlukiskan. Saking cantik, kok cantik Rasulullah, laki-laki apa perempuan ya? Oh iya, laki-laki. Saking cakepnya, gantengnya, mulianya, tidak boleh digambarkan. Jadi di sini kalau ada tulisan Muhammad seperti ini, berarti ini adalah simbol bahwa ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini Tha'labah sudah bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ia memohon kepada Rasulullah untuk berdoa supaya Allah memberikan rizki yang banyak kepadanya. Jadi Tha'labah ini meminta kepada Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah
Rasulullah agar aku terlepas dari kemiskinan yang menyengsarakan ini. Kalau bahasa sekarang, ya Allah please ya Rasulullah, doakan aku biar aku nggak miskin kayak gini. Nah kayak gitu. Sa'labah memohon ya, meminta kepada Rasulullah. Semula Rasulullah tidak mau. Nah, Rasulullah menolak. Untuk apa? Untuk mendoakan Sa'labah. Kenapa Rasulullah menolak? Iya, nanti kita lihat ya, ada di cerita belakangnya. Nah, semula Rasulullah menolak permintaan tersebut sambil menasehati Sa'labah agar hidup sederhana saja. Jadi hidup itu tidak harus kaya. Kalau Allah mentakdirkan kaya, alhamdulillah. Sebenarnya tidak ada orang miskin, teman-teman. Ya, tidak ada orang miskin. Itu sudah dicukupkan sama Allah, dikasih rezeki, nikmat sehat, nikmat iman, itu sudah luar biasa. Ya, karena Sa'labah melihat teman-temannya, melihat kanan kirinya orang-orang kaya, dia kepengen jadi kaya. Maka dia meminta kepada Rasulullah agar didoakan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah menolaknya, tetapi ternyata Sa'labah masih saja terus mendesak. Ya Rasulullah, bila Allah memberikan kekayaan kepadaku, aku akan memberikan zakat kepada mereka yang berhak. Nah, kalau bahasa sekarang, wes tau tenan ya Rasulullah, nanti kalau aku jadi orang kaya, pokoknya hartaku nanti akan aku sedekahkan banyak. Nanti orang-orang muslim akan aku kasih semuanya, yang berhak semuanya tak kasihkan ya Allah, ya Rasulullah. Nah, seperti itu. Nah, ia berjanji untuk mengeluarkan zakat apabila ia menjadi orang yang kaya. Nah, ini janjinya Sa'labah waktu meminta Rasulullah untuk mendoakan. Akhirnya Rasulullah pun mendoakan Sa'labah. Nah, dan saat itu ketika pulang, Sa'labah diberikan uang oleh Rasulullah untuk membeli hewan ternak. Nih diberi uang. Siapa yang memberi uang? Rasulullah ya. Setelah didoakan, kemudian Sa'labah diberi uang oleh Rasulullah untuk memberi hewan ternak. Setelah diberi uang, maka mulai hari itu Sa'labah menjadi peternak. Sa'labah membeli ternak, dan ternyata benar teman-teman, dari hari ke hari ternaknya berkembang pesat. Nah, coba dilihat nih, dari beli ternak satu kambing ini dikasih uang Rasulullah untuk membeli sepasang kambing, ya, kambing laki-laki dan kambing perempuan. Dari sepasang kambing itu ternyata ternaknya berkembang pesat, luar biasa, karena banyaknya, kambingnya itu beranak pinak, sehingga rumahnya Sa'labah itu tidak cukup, teman-teman. Akhirnya Sa'labah pun kemudian membangun peternakan yang agak jauh, jadi agak jauh dari Madinah. Nah, ternyata seperti yang sudah diduga oleh Rasulullah, setiap hari Sa'labah sibuk mengurus ternaknya. Ia tidak dapat lagi menghadiri sholat berjamaah bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah sholat berjamaah di masjid, dia bingung, mana ini Sa'labah? Wahai saudaraku, ada yang melihat Sa'labah? Nah, ternyata, oh ya Rasulullah, Sa'labah sedang sibuk mengurus ternaknya. Astagfirullahaladzim. Besoknya lagi ditanya lagi, ketika sholat berjamaah, Rasulullah tidak melihat lagi Sa'labah. Kemudian tanya lagi, wahai sahabatku, ada yang melihat Sa'labah? Ya Rasulullah, hari ini peternakan Sa'labah sudah berkembang sangat pesat. Banyak sekali binatang ternaknya sehingga tidak sempat untuk sholat jamaah ke sini ya Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Nih, ternyata benar, ternyata Sa'labah semakin banyak. Nih, sehingga Sa'labah tidak bisa menghadiri sholat jamaah. Bahkan saking sibuknya Sa'labah mengurus ternaknya, Sa'labah itu tidak bisa sholat Jumat. Astagfirullahaladzim, dia meninggalkan sholat Jumat. Astagfirullah. Bahkan ketika ada saudaranya yang meninggal, kan kalau orang meninggal disolati ya teman-teman, namanya sholat jenazah. Nah, pun Sa'labah pun tidak bisa ikut menyolatkan. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ini Sa'labah jadi lupa, jadi lalai. Dulu ketika miskin jadi orang yang mukmin, rajin sholat, rajin jamaah dengan Rasulullah, sholat Jumatnya lancar, tertib. Tetapi begitu ternaknya banyak, dia sibuk mengurus
jadi orang kaya tidak sempat sholat. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika turun perintah zakat, Rasulullah mengutus dua orang sahabatnya untuk menarik zakat kepada Sa'labah. Nah, jadi Rasulullah mengutus dua orang ini untuk mengambil zakat. Ayo Sa'labah, saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil zakat atas harta-hartamu. Tapi apa kata Sa'labah? Ternyata Sa'labah menolak, teman-teman. Ia menolak mentah-mentah utusan Rasulullah, tidak mau. Kata Sa'labah, ini adalah kekayaanku, ini adalah hartaku. Aku tidak mau memberikan zakat sedikit pun, karena ini adalah hasil jerih payahku. Kamu datang-datang minta zakat, nggak mau. Astagfirullahaladzim, kata Sa'labah tidak mau. Nah, kemudian sahabat tadi melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Sa'labah tidak mau memberikan zakatnya. Nah, kemudian turun ayat, teman-teman, di dalam Quran surat At-Taubah ayat 75-78 yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Ini Quran surat At-Taubah. Jadi ada peristiwa Sa'labah yang menolak mengeluarkan zakat. Allah kemudian berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 75 sampai dengan 78. Nah, ketika Sa'labah mendengar ada ayat yang menegur dirinya, dia pun segera menemui Rasulullah. Dia segera menemui Sa'labah, kemudian Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku diingatkan oleh Allah. Oh iya ya, ini kan dulu hartanya dari dikasih Rasulullah. Aku kaya juga atas doanya Rasulullah. Wah, ini aku udah salah ini. Akhirnya Sa'labah menemui Rasulullah dan apa, teman-teman? Memberikan zakatnya. Ya Rasulullah, ini adalah zakat dari saya. Mohon diterima ya Rasulullah. Nah, akan tetapi Rasulullah menolaknya. Kenapa Rasulullah menolak? Ternyata Allah melarang aku menerimanya. Nah, jadi bukan Rasulullah sendiri yang menolak, tetapi Allah melarang Rasulullah untuk menerima zakat dari Sa'labah. Untuk apa? Untuk jadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa iya, kita tidak boleh janji, tidak boleh ingkar janji ya. Tidak boleh ingkar janji, karena sudah janji dulu ketika miskin, ketika nanti jadi kaya dia mau zakat, ternyata setelah kaya dia nggak mau zakat. Setelah diingatkan, baru dia kemudian suruh menerima. Rasulullah, maaf, tidak mau, tidak bisa. Allah melarang saya untuk menerimanya. Nah, kemudian mendengar jawaban Rasulullah seperti itu, Sa'labah menangis terseduh-seduh. Ya Allah, sedih Sa'labahnya. Sampai kemudian Rasulullah meninggal, zakatnya Sa'labah tidak pernah diterima oleh Rasulullah. Tidak mau. Ya, Rasulullah tidak mau menerima atas perintah Allah. Rasulullah tidak mau menerima zakatnya Sa'labah. Setelah Rasulullah wafat, ya, kemudian digantikan oleh Abu Bakar. Ketika zamannya Abu Bakar, Sa'labah kembali memberikan zakatnya, teman-teman. Kembali memberikan zakatnya kepada Abu Bakar. Ini Abu Bakar, ini Sa'labah. Wahai Abu Bakar, terimalah zakatku ini. Ini adalah zakat dari saya. Nah, kemudian Abu Bakar tidak mau menerimanya. Awalnya Abu Bakar mendiamkan saja. Kemudian Sa'labah mendesak Abu Bakar agar menerima zakatnya. Apa jawaban Abu Bakar? Wahai Sa'labah, sebagaimana Rasulullah tidak bisa menerima, maka aku pun tidak bisa menerima zakatmu. Astagfirullah. Abu Bakar pun juga tidak berani menerima zakatnya Sa'labah, karena Rasulullah saja diperintahkan Allah untuk tidak menerima. Nah, setelah Abu Bakar digantikan oleh Umar. Masih zamannya Umar, Sa'labah masih hidup, teman-teman. Nah, ini sama, Sa'labah mau memberikan zakatnya, tapi dengan tegas Umar menjawab, menolak zakat dari Sa'labah. Zakatmu tertolak, hartamu tertolak, tidak mau. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan bahwa Rasulullah tidak mau menerima zakatmu. Astagfirullahaladzim. Akhirnya Sa'labah pun meninggal di kuburannya nih. Sa'labah pun meninggal pada masa Utsman bin Affan.
ia menderita karena ulahnya sendiri. Jadi tidak mau, Rasulullah tidak mau. Jadi umat Islam ibaratnya ya teman-teman, umat Islam Allah itu tidak butuh zakatnya Sa'labah. Yang butuh Allah itu kita gitu ya. Kita zakat itu pahalanya untuk siapa teman-teman? Untuk kita sendiri. Jadi Allah itu nggak butuh zakatnya dari manusia. Maka ketika Sa'labah di Allah tidak mau, ya sudah, Allah tidak butuh karena Allah itu maha kaya. Iya, ada yang mau seperti Sa'labah? Astagfirullahaladzim, tidak mau ya, tidak ada yang mau seperti Sa'labah kan? Iya, semuanya pengennya jadi yang solih. Kalau jadi orang kaya, insya Allah nanti sudah besar jadi orang kaya, jadi orang yang dermawan, rajin dan rutin mengeluarkan zakat. Nah teman-teman sekalian, tadi tema kita apa ya? Iya, temanya bukan Sa'labah loh ya. Ini adalah cerita sahabat Sa'labah. Nah, tema kita adalah bermain bersama. Nah, hari ini Utari akan mengajak teman-teman semuanya bermain permainan apa ini ya? Siapa yang tahu ini kira-kira apa ya? Ini adalah dadu. Nanti teman-teman kalau di rumah punya dadunya ular tangga bisa dipakai. Kalau di rumah ternyata tidak punya, tidak apa-apa, pakai kardus. Kardus apa Bu Tari? Kardus sembarang yang ada di rumah. Kardus snack boleh, kardus pasta gigi boleh, kardus sabun boleh, kardus apa saja boleh. Ya, nanti dibungkus kertas HVS, kemudian dikasih tanda teman-teman di setiap sisinya. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Ya, mirip dengan dadu. Ya, dikasih tanda. Bagaimana cara bermainnya? Nanti teman-teman bermain bersama adiknya boleh ya, bersama ya. Kalau bermain sendiri nggak seru ya. Bermainnya bersama dengan adiknya. Caranya ini nanti bergantian. Kalau punya wadah boleh pakai wadah, kalau nggak punya diginiin saja ya. Kasih deh. Baik. Yang teman-teman kelompok B, tugasnya nih bermain dadu ya. Dadunya boleh dibuat dari kardus. Boleh kalau misalnya punya dadu yang ular tangga bisa dipakai ya. Jadi nanti dadunya kita lempar. Nanti ada berapa ya mata dadunya ya? Nah, ada berapa ini teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada tulisannya. Coba nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada tulisannya. Nanti kalau belum bisa baca, boleh minta tolong dibacakan oleh orang tuanya. Apa agamamu? Nanti teman-teman menjawab Islam. Yeay, gantian. Gantian teman yang lain bermain. Nah, sekarang berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kita lihat 5 mana ya? 5 ya. Oh, di sini. Ada pertanyaan teman-teman. Siapa Tuhanmu? Oh, nanti teman-teman bisa menjawab. Tuhanku adalah Allah. Begitu seterusnya. Nanti boleh bergantian bersama teman-temannya yang ada di rumah. Kalau Bu Tari, aku kan sendirian. Boleh nanti nunggu mama kalau sudah pulang kerja bermain sama mama atau papa. Oke? Iya, baik. Insya Allah begitu dulu ya. Bermain di sentra ibadah hari ini. Ketemu lagi sama Bu Tari dengan permainan di sentra ibadah yang lebih seru lagi.